beli masyarakat menurun kira-kira? Apakah ada sebab lain atau ada apa? Mungkin dari hasil para petani atau apa itu Pak? Panen yang gagal, contohnya misalkan. Karena gini Pak Matias ya, artinya kita harus secara rasio apa yang terjadi di lapangan. Kalau memang ada sebab karena toko lain kah atau ada distributor lain yang masukkan barang, itu mungkin bisa kita ini gitu. Mungkin kita lagi kondisi ekonominya lagi turun atau gimana gitu. Kira-kira menurut Pak Matias itu dari faktor penyebabnya apa itu sebenarnya? Kok produk kita yang tahun-tahun sebelumnya sempat oke, begitu tiba-tiba sekarang jadi terjun bebas ini. Itu yang jadi saja. Makanya saya pengen ini juga deh. Kita satu suara begitu. Kira-kira apa sih ya ininya? Apa tunggu dulu, yang satunya lagi apa kayak pekerjaan yang selama ini kita lakukan sudah betul? Artinya gini, bukan artinya kita ndak ini kan. Secara distribusinya apakah kita sudah ke sana atau gimana gitu. Itu sih. Coba Pak Matias bisa ada masukan atau apanya gitu. Mungkin juga Pak jujur saja, mungkin Islam juga barangkali masalah distribusi. Contoh yang Malunda jujur saja, memang untuk Malunda selama ini kan tidak pernah terjadi memang. Kalau daerah Malunda Pak, kan kemarin saya cek memang saya turun ke Malunda, dimasuk memang sama Malunda. daerah Malunda. Oke. Faktor penyebabnya kenapa sampai kita nggak bisa fokus 100%? Pertama mungkin masalah Waktu. Jadi kalau ke sana kan kita juga ada juga biaya penginapan tambah juga. oh gitu. Kira-kira kalau kita cari satu titik di sana yang bisa kita bantu kita untuk menjualan, bisa ndak? Artinya nanti tinggal kayak macam contoh satu toko begitu, biar satu kali drop begitu Pak Matias, bisa ndak? Jadi nanti toko itu ya kayak macam titik poin begitu, bisa ndak kira-kira? Kalau bicara itu Pak, karena saya tidak punya wewenang untuk itu. Artinya gini, sorry. Maksud saya coba Pak Matias cari satu toko yang besar, terus kita ajak dia ini, tunjuk dia sebagai titik poin. Jadi nanti kita support gitu Pak. Biar nanti dia yang bantu distribusinya Pak Matias. Gitu. Paham? Kita paham maksudnya kira-kira. Iya, saya paham. Gitu. Kalau memang terkait kendala waktu, biaya begitu kan. Jadi Jujur saja Pak, kalau bicara itu tidak mungkin cuma saya. Mestinya harus terlibat juga Pak Ulin di dalamnya. Iya pasti. Iya, karena saya jaga nanti risiko ke depannya, karena kan situasi ini kita tidak tahu ke depannya seperti apa Pak. Betul. Karena tiba-tiba saja langsung drop, nah itu yang kita tidak tahu. Maksudnya kalaupun kita ada rencana bikin seperti itu, ya harus terlibat semua. Oh iya, kalau secara teknis pastilah Pak. Maksud saya sebelum kita ke sana ada gambaran kira-kira tidak kan alasannya risetnya karena masalah biaya, masalah waktu. Nah, bagaimana kalau dalam sebulan sekali misalkan kita kasih saja, kita drop saja satu kali ke mereka biar nanti dia yang distribusikan. Begitu. Contoh misalkan kita kasih ke Belawa ya sudah, nanti Belawa yang bantu distribusi, yang jual apa gitu. Bisa juga Pak. Kalau memang ada tokonya yang potensi untuk dia tangani seperti itu, ya saya kira bagus juga. Bagus juga. Gitu. Jadi kalau memang bisa begitu nanti dibantu saya dicari yang betul-betul memang outletnya sehat Pak. Gitu. Nah nanti setelah itu baru kalau memang kita sudah dapat baru kita koordinasikan lagi langkah selanjutnya kan. Gitu. Apa-apa sebenarnya yang kita bisa support gitu, terus bagaimana nanti anunya ke depan gitu. Itu maksud video saya. Gitu. Jadi dari Pak Matias ini salah satunya ya masalah memang lagi turun pasar gitu atau gimana? Ya sepertinya kondisi pasar memang menurun. Oh gitu. Jadi daya minat belinya orang lagi turun.
gitu. Oke, itu poin satu. Nah, next nanti kira-kira buat menaikkan daya minat pembeli itu apa aja? Untuk selanjutnya kira-kira kita harus lakukan apa untuk perbaikan minggu selanjutnya? Mungkin salah satunya Pak dari program support program begitu. Mm-mm. Mm-mm. Untuk backup juga ada harga. Nah, jadi Bapak yang satu toko saya itu tetap diambil di Makassar. Yang Walaupun mana? kita kasih support dia tetap diambil. Oke. Itu. Nah, itu bagaimana caranya biar kita bisa kembali ambil itu pasar gitu. Karena bagaimanapun juga secara hitung-hitungan secara cash flow harusnya itu dia ngambil di kita lebih untung ketimbang ngambil di Makassar kan gitu. Cari poin-poinnya, keuntungannya kira-kira, perbandingannya kira-kira mereka ngambil di Makassar dengan ngambil di kita gitu. Nah, terkait masalah promo, super promo, tetap itu ada kan yang kemarin saya sempat sampaikan, apapun juga itu pasti kita pasti akan bantu Pak gitu. Intinya bagaimana program itu bisa jalan dan bisa ini, toko juga mau begitu ya kan. Jadi next nanti harapannya seperti yang kemarin kita sempat diskusikan, ini berlaku semua. Nanti kita coba pilih lah terkait masalah potongan harga atau apa gitu, itu jangan sampai dibuang percuma gitu. Kalau memang ada jatah alokasinya misalkan ada 100, ya udah dihabisin aja 100 lah gitu. Ya betul juga kita. Ah. Tapi kan mungkin bagus juga. Artinya harus jelas juga pembagian masalah berapa support yang diberikan ke saya kan. Jangan sampai nanti terlanjur ke Januari Pak. Jadi ternyata sudah habis. Nah, itu juga jadi saya ragu juga di situ. Oke. Karena itu yang sering terjadi juga selama ini. Akhirnya tunggu dulu nanti ada support di bulan berikut nanti kita pakai itu. Nah, ini juga salah satu faktor Pak. Itu. Oke. Kalau terkait masalah itu sih memang saya nggak tahu kemarin-kemarin gimana, tapi begitu 2 bulan terakhir ini saya lihat justru sebenarnya kita yang kurang aktif. Artinya dari teman-teman mungkin yang aktif ini malah cuma 2 toko ini, Varia Baru sama Orion gitu, sama Belawa kadang gitu-gitu. Nah, maksud saya apapun juga itu, kalau toko langsung konfirmasi ke saya saja, mau ada mau tidak ada, tetapi ini nanti tinggal dipikirkan kan. Jadi artinya program yang kita kasih ini betul-betul memang harus ke tokonya langsung lah begitu ta. Nah, terkait nanti next di bulan Oktober ada alokasi gini gitu, itu kan biasanya mereka pintar nih dari prinsipal dari Danon, dia pakai nama toko ini, toko ini. Nah, itu yang biasa jadi bikin perbedaan Pak, ya kan. Mungkin di areanya Pak Agus lebih banyak misalkan, di Pak Matias kurang. Tapi nanti next kalau saya sih pengennya bukan itu, kita nanti duduk sama-sama, saya ngomong ini ada lokasi ada 300. Nah, berapa kemampuan Pak Matias dari 300 ini, Pak Agus berapa, Fandi berapa, kayak gitu. Itu kalau saya sih pengennya kan. Nah, di sistem biarkan sistem berjalan, yang penting bagaimana alokasi itu dimainkan dulu, dipakai dulu, ya kan gitu. Jangan sampai next nanti kita dikasih alokasi segitu malah dibilangnya kita nggak manfaatin gitu, toh kita nggak pakai, dicabut lah alokasi itu. Banyaklah toko yang komplain, akhirnya ngambil di Makassar kayak gitu kan, gitu ya. Ya itu sih harapan saya sih, maksudnya saya akan diskusikan lagi semua ini, kalau memang gimana ya kita ini selain support yang lain gitu. Karena memang terus terang sekarang ini kita berperang dengan diri sendiri ibaratnya gitu. Perang apa? Perang harga. Nah, kayak gitu yang harus betul-betul kita manfaatkan gitu tuh. Tapi harus ada dasar teman-teman. Kalau memang toko dikasih murah ya udah, tapi harus ada bukti. Kayak kemarin Pak Matias kasih bukti, ini buktinya, ini buktinya. Nah, itu berani saya ngomong begitu kondisinya dia. Tapi kalau kita kondisinya begini baru tidak ada bukti mau ngomong, ya pasti dianggapnya kita apa namanya, cuma nonsen. Enggak ada bukti. Sekarang ini yang diperlukan ini
istilahnya ada nota ke apakah yang bisa jadikan dasar gitu untuk menguatkan bimbingan kita. Nah, gitu. Nah, kalau di Pak Diender kan bagaimana Pak Agus sama Sidrap ini kondisinya di area sana? Tapi sebenarnya secara progres sih ada bagus gitu. Hanya enggak tahu angka pastinya toh. Gitu. Ya, kayaknya sama dengan Pak Matias juga yang agak sepi memang. Kondisi Karena pasar ya. masalahnya kalau masuk di toko biasanya ada yang maksudnya biasa kalau resmi punya sudah kurang itu biasa masih ini air-air ini masih banyak stoknya jadi pengambilannya juga ada batas itu atau mungkin memang waktunya murah mungkin sayuran atau hasil buminya yang terus rute terakhir kan diambil kembali dia sudah ambil alihnya Sablis yang baru. iya jadi omset sekitar 30 jutaan itu Hilang. hilangnya itu. Tapi secara distribusi bagaimana? Kalau distribusi ya bagus sih kalau Semua sudah di ini ya. jadi kalau endek itu mungkin sekitar 30-40 jutaan dia yang ada. Hah? Itu kalau Endrekang 30-40 juta yang bisa kasih kan lepas mentor aja tuh jadi omsetnya di situ agak turun. Ah. Biasanya 180, 190, ini 160, 170 paling tinggi. Setiap 2 minggu itu. Iya, 2 minggu. Terus kalau sidrap kan kita tahu nih banyak juga saingan apa media promo-promo di bawah harga kalau sama kita. Walaupun dikasih voucher juga mungkin masih di bawah sih. Oke. Jadi Endrekang ini sekarang karena yang biar yang dibatas juga. Iya, kalau yang dibatas sisa satu toko kalau kesananya dia kerja semua masalahnya dia kasih kredit itu. Oh, dia sudah kasih kasih kredit. Oh Terus iya. mungkin ada juga 11%-nya. Jadi caranya gitu. Itu salah satu faktornya. Tapi yang paling mendasar itu karena daya minat belinya yang turun atau bagaimana? Yang saya lihat itu bos ya stok di toko tuh biasanya agak kurang ini masih ada stoknya jadi di pengadilannya ada batasi juga. Stok masih banyak ya Iya. di toko. Itu kalau di wilayah Sidrap. Endrekang. Iya. Apakah sama antara Sidrap dengan Endrekang Bapak Agus itu maksudnya? Kalau saya kalau ini kan agak bagus sih sebenarnya. Ya baik. Nah, Jadi kalau Sidrap ya ini biasa. mungkin karena dipengaruhi sama banyak toko modern. Artinya begini, mungkin barangkali menurut saya, kenapa di Sidrap dia tidak ambil banyak? Kan itu pertanyaannya. Betul. Yang dulunya mungkin ambil 10 karton, Sekarang malah turun. mungkin tinggal 3 atau 4. Pertanyaannya kenapa? Nah itu tadi. Ya sekarang ini kan Alfa juga menghubungi owner langsung. Owner beli ini, beli itu. Jadi mereka menunggu sesungguhnya. Menunggu tawaran apa dari Alfamart, Indomart, kan begitu. Ya, menunggu memang kita bicara ya 1 minggu, 2 minggu ya. Ya, cycle-nya itu hampir bersamaan dengan waktu tunggu. Ya toh? Nah, kalau menurut saya Pak Faisal begini, menurut saya loh ya. Apapun yang kita diskusikan sekarang, tujuannya pasti baik. Iya betul. Ya kan? Hanya saya mohon maaf, saya melihat tidak akan ada solusi selain kita berbicara voucher, ya kan? Support ya. Support. Tetapi kenapa saya bilang tidak ada solusi? Yang harus kita duduk ini orang Danon memang ada bersama teman Tiga Raksa dan Sapis, karena mereka punya barang ini. Mereka yang membuat keputusan berbicara harga promo di toko modern yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Oke. Ya kan? Seperti diskusi kita, diskusi
istilah sambil minum kopi ya, andai kata Danone bisa ngatur harga di modern lebih tinggi dari apa ya, mungkin ceritanya akan lain ya, dikasih diskon 3 juga tetap lebih mahal, kira-kira begitu ya. Apa yang disampaikan Pak Faisal ya, kita ini jeruk makan jeruk, telur makan telur ya kan. Nah, seperti itu, karena kita ini ya sama aja menurut saya Pak Faisal, kita berdebat di sini. Tentu segala macam promo program yang ada di tangannya Pak Faisal sebagai perwakilan Tiga Raksa, beliau keluarkan semua. Tapi ternyata masih ada bagian lain, support yang kita tidak paham dari Danone, kan begitu? Nah, yang benar-benar ini bisa lakukan ini, ya dia itu pengambil ya, keputusan itu. ya. Halo? Halo, tadi Kak. Ya Bu. Halo? Nama saya Lia Bapak. Halo? Ya, Iya, jadi Lia, kenapa kau nak? intinya begitu saja sih yang saya harapkan gitu kan. Mama dia. Kalau memang gimana, next nanti kalau ada teman-teman begitu, Pak Agus, Pak Matiasa, sama Pandi, kasih evidence itu artinya bukti, tah, gitu. Karena apa? Kita kan ini lagi dalam proses perbaikan, perbaikan semuanya. Nah, kita berkesana harus juga ada data, harus ada bukti gitu ya kan. Bukan kita cuma sekedar ngadi gitu istilahnya. Dibantu saya kalau walaupun cuma foto pajangan gitu, tah, foto pajangan segitu. Terutama di areanya si Fandi ini, mulai sekarang itu belajar untuk buka mata, mulai mendengar ya, karena kamu ibaratnya itu eksklusifnya SGM, perwakilannya SGM yang ada di area gitu. Jangan kita cuman datang order, tidak gitu, tapi memang betul-betul dituntut untuk mau tahu apa sih yang terjadi di area kita gitu ya. Nah, di situ next nanti pelan-pelan nanti kita pokoknya kalau bisa dijadwalkan setiap hari Sabtu, kita diskusi lagi, kita cari solusi toh, apa-apa saja setiap ini waktu toh, kita training, kita apa begitu semuanya seperti dulu, gimana toh enaknya gitu, sambil Fandi belajar gitu kan. Nah, ada apa-apa jangan sungkan untuk telepon atau WA saya, butuh apa begitu, info saya langsung cepat nah gitu. Karena saya betul-betul butuh ini sama teman-teman. Terkait masalah yang tadi itu nanti saya akan diskusikan lagi sama Pak Olim dengan owner. Kita bisnis review nanti, namanya ada bisnis review saya ini, biar nanti langkah selanjutnya apa yang nanti yang bisa kita ambil. Saya rasa itu aja sih teman-teman, yang kalau